Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan, instruktur digital marketing dari Karisma Academy. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan cara bagaimana kita mengoptimasi Instagram. Pertama-tama, yang harus kita pahami adalah apapun bisnis kita, pastinya lebih menguntungkan jika kita punya banyak follower. Karena semakin banyak follower, semakin banyak orang yang berpotensi membeli produk kita. Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak follower di Instagram. Mulai dari cara yang gratisan seperti SEO bio Instagram, strategi membuat hashtag yang baik, strategi follow unfollow yang tepat, hingga berbayar menggunakan Instagram Ads, paid promo, endorse, dan brand ambassador. Namun, dalam video ini saya akan fokus membahas tentang optimasi bio Instagram. Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tampilan profil Instagram kita tampak menarik. Membuat profil Instagram yang menarik dan profesional adalah fondasi terpenting untuk mendapatkan banyak follower. Jadi intinya make a good first impression. Kesan pertama itu sangat penting. Biasanya dalam 7 detik saja otak kita bisa mampu menyimpulkan kesan tentang orang asing yang kita temui. Dan ini akan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita selanjutnya. Demikian juga Instagram. Akun Instagram kita adalah dalam tanda kutip orang asing di mata calon follower kita. Karena itu, unsur estetik di bio Instagram penting diperhatikan. Pastikan bio IG kita itu keren dan membuat orang tertarik menjadi follower. Oke, yang pertama-tama dalam kita mengoptimasi bio Instagram adalah pembuatan username. Jadi username itu ini. Nah, yang saya blok biru ini adalah username. Username itu harus jelas, singkat, dan mudah dicari. Pemilihan username Instagram sepertinya sepele, tapi pengaruhnya sangat besar agar nanti bisa nancep di ingatan follower kita nantinya. Username kita lah yang akan muncul nanti di Instagram follower nantinya. Dalam membuat username, kita bisa menggunakan nama lengkap, nama panggilan, atau nama bisnis kita. Usahakan sesingkat mungkin tapi jelas, menunjukkan identitas bisnis kita. Misalnya seperti yang teman-teman lihat ini adalah akun Instagramnya Karisma Academy. Jadi username-nya cukup singkat dan to the point, namanya Karisma Academy. Kemudian misalnya gini nih. Nah, saya kasih contoh lagi, misalnya seperti ini. Nah, seperti teman-teman lihat, waktu saya mengetikkan @bank, maka di sini ada beberapa referensi. Menurut teman-teman, yang paling enak dilihat itu yang mana? Yang paling gampang diketik itu yang mana? Nah, bisa kita lihat ya. Nah, kalau menurut saya, yang paling enak adalah akun Bank Mandiri ini. Jadi langsung to the point dan tanpa tanda pemisah atau tanda hubung seperti ini. Jadi intinya saat kita membuat username itu harus mudah diingat dan mudah diketik. Mengapa? Karena saat seseorang berinteraksi dengan kita, misalnya membalas komentar, mention, tag, dan lain-lain, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetikkan username kita. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan cari contoh lagi. Ini akun Dewa Prayoga ini langsung membuat username dengan namanya sendiri, disambung seperti ini. Nah, ini kan jadi lebih enak untuk diketik. Oke, kemudian sebisa mungkin hindari beberapa hal ini. Misalnya terlalu banyak angka, kemudian penambahan tanda baca, misalnya underscore atau titik, dan lain-lain. Misalnya nih, kucing. Nah, ini.
Ini adalah referensi nama-nama yang menurut saya sulit untuk diketikkan. Nah, seperti ini kan sulit nih untuk kita mengetikkan namanya. Jadi bila username-nya kita itu sulit diketik, nanti kesannya malah kurang profesional. Jika akun bisnis kita itu username-nya terlalu banyak angka atau simbol, jadi kesannya itu kurang profesional. Oke, setelah kita membahas tentang username, selanjutnya adalah foto profile. Profil picture kita akan muncul di Instagram feed follower kita dengan ukuran yang kecil. Jadi usahakan terlihat di feed Instagram untuk membantu follower mengenali kita dengan mudah. Berikut tips untuk teman-teman jika ingin membuat foto profil di akun Instagramnya. Misalnya seperti punyanya Karisma ini, gunakan logo, icon, atau maskot usaha kita. Dan ukuran gambarnya terlihat jelas serta tidak terpotong ketika di crop berbentuk lingkaran. Kemudian misalnya di akunnya Dewa Eka Prayoga ini juga teman-teman bisa lihat bahwa profile picture-nya fotonya ini terlihat jelas. Bila kita menggunakan akun personal, sebaiknya zoom ke wajah, kemudian ada kontak mata dan tersenyum, jadi seakan-akan menyapa dengan ramah. Kemudian hindari foto dengan crop wajah yang terpotong atau blur, kabur. Hindari juga background yang terlalu ramai atau pencahayaannya yang kurang tepat. Oke, setelah kita membahas profil picture, selanjutnya kita akan membahas tentang nama akun Instagram. Nama akun Instagram itu terletak di sini. Biasanya orang-orang menyebut dengan istilah headline atau tagline. Ini adalah bagian teks tebal yang tepat di atas bio. Seperti username, nama Instagram ini dapat ditelusuri lewat pencarian Instagram. Jadi, saran saya untuk username ini sebaiknya kita masukkan kata kunci untuk membantu orang menemukan akun Instagram kita. Misalnya saya akan cari sepatu custom. Kita lihat nih, misalnya di akun Cooled Footwear. Nama usernya ini Cooled Footwear. Tapi saat saya mengetikkan di menu pencarian Instagram ini dengan kata kunci sepatu, maka dia akan muncul di nomor 2 ini. Karena apa? Karena name Instagram atau tagline-nya menggunakan kata kunci spesialis sepatu custom. Jadi misalnya saya ngetik sepatu custom, nah walaupun di username-nya bukan sepatu custom, tapi di headline atau tagline-nya menggunakan kata kunci. Kita lihat. Kemudian saya akan mencari makeup artist. Nah, bisa teman-teman lihat, begitu juga bila saya mengetikkan keyword makeup artist. Di sini username-nya bukan keyword makeup artist, tapi di headline atau tagline namanya menggunakan kata kunci makeup artist. Di baris kedua juga sama seperti itu. Dia menggunakan headline atau tagline menggunakan kata kunci makeup artist. Oke. Nah, di Karisma Academy ini masih belum, jadi kita akan edit. Editnya ada di name. Misalnya saya akan membuat sebuah kata kunci. Nah, di sini saya akan submit. Oke. Nah, jadi username-nya adalah Karisma Academy. Kemudian headline atau tagline-nya saya menggunakan Kampus Kreatif Digital. Nah, setelah kita merubah headline atau tagline nama ini, kita akan coba lihat ya efeknya seperti gimana. Misalnya saya akan ketik kampus
saya mengetikkan keyword kampus, maka Instagram akan mereferensikan nama-nama akun yang menggunakan kata kunci kampus. Nah, ini punyanya Karisma Academy sudah muncul ya. Biasanya banyak orang yang membuat kesalahan dengan mengulang atau menulis namanya mereka di tagline ini. Jadi antara username dan tagline itu namanya sama. Ya itu sih boleh-boleh saja. Terutama kita adalah seorang seleb atau brand besar yang yakin banget ketika orang mencari kita, mereka akan mengetik nama kita. Contohnya, nah misal saya ngetik seperti ini, maka yang keluar adalah artis-artis atau brand-brand besar seperti Dewi Persik, Deddy Corbuzier, maupun Denny Santoso, ataupun nama-nama yang huruf depannya menggunakan huruf D sama E ini. Tapi jika kita baru saja membuat akun Instagram, apalagi follower masih bisa dihitung jari, jika kita tidak bisa memanfaatkan fitur ini, kita akan kehilangan potensi untuk mendapatkan follower baru dari pencarian Instagram. Kan sayang banget kalau seperti itu. Nah, nama Instagram ini bebas kita ganti kapan aja, tidak permanen dan kita bebas bereksperimen. Tapi ingat, kita hanya bisa menulis 30 karakter saja untuk bagian nama ini. Jadi, pastikan teman-teman dalam menuliskannya itu optimal. Oke, kemudian lanjut kita di bio Instagram. Nah, bio itu letaknya di sini. Jadi, bio adalah kata-kata untuk menyambut orang yang mengunjungi profil IG kita dan membuat orang tertarik menjadi follower kita. Oleh karena itu, teman-teman, buatlah bio Instagram yang menarik dari kacamata orang yang membaca, sehingga agar makin banyak orang yang tertarik dan menjadi follower kita. Dalam membuat bio ini, saran saya adalah beritahu apa yang kita posting dan manfaatnya. Jadi jangan hanya beritahu apa yang kita posting, tapi juga manfaat yang akan mereka dapatkan dan rasakan ketika menjadi follower kita. Misalnya seperti akunnya Karisma Academy ini, kita bisa lihat bahwa di Karisma Academy itu kita bisa belajar tentang desain grafis, arsitektur, web programming, digital marketing, dan sipil. Kemudian jangan lupa juga kita cantumkan info kontak. Nah, misalnya saya kasih contoh lagi. Nah, kita bisa lihat jika akun kita adalah akun personal, maka kenalkan siapa kita, profesi kita, atau apa yang kita lakukan. Nah, seperti punyanya Dewa Eka Prayoga ini, dia menginformasikan kepada kita bahwa dia adalah seorang business owner, kemudian Muslim internet marketing, dan lain-lain seperti yang teman-teman bisa lihat ini. Kemudian saya juga akan perlihatkan akun lain. Nah, di sini juga bisa kita lihat ini adalah akun bisnis sebuah sepatu. Nah, di sini di akun ini dia menawarkan bahwa di tempat kulit footwear ini kita bisa memesan sepatu secara satuan atau grosir. Kemudian kita juga bisa pesan model atau merek dari brand kita sendiri. Kemudian dia juga menawarkan sebuah free ongkir dan dia juga menawarkan bila ada teman-teman yang ingin menjadi reseller dan dropshipper. Nah, ini juga diinfokan nomor WA-nya juga. Intinya di akun bisnis itu kita bisa mengenalkan visi, misi, kemudian value bisnis atau keunggulan produk kita. Usahakan tetap dikemas dari sisi manfaat untuk orang yang membaca. Kemudian saat kita membuat penjelasan bio, gunakan emoji pada bio, tapi jangan berlebihan juga. Emoji ini bisa membuat bio Instagram kita jadi lebih hidup dan menarik. Nah, seperti punyanya Karisma Academy ini, jika desain grafis ini emojinya adalah sebuah kuas. Kalau arsitek ini ikonnya adalah rumah, kemudian web programming ikonnya adalah
keyboard, dan lain-lain seperti yang teman-teman lihat ini. Di dalam bio ini kita hanya bisa membuat 150 karakter. Kemudian jangan lupa sertakan link di saat kita membuat profile. Maka di sini ada menu website. Jadi bisa kita tanamkan sebuah link. Jika kita punya website, kita bisa arahkan ke website tersebut. Di link ini adalah kesempatan kita untuk mengarahkan orang keluar Instagram dan menuju ke website atau kontak WA kita. Bagi teman-teman yang suka menaruh link di Instagram, pasti tahu ya kalau kita hanya boleh memasukkan satu link saja di bagian bio. Nah, di sini saya akan share sebuah aplikasi dalam kita mengoptimalkan bagian link di bio Instagram. Oke, saya mulai saja untuk membahas tentang Linktree ini. Nah, langsung saja kita akan ketik Linktree. Oke, kita klik. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun Linktree, silakan sign up dulu. Jadi di sini yang dibutuhkan cuma nama email, username, password, dan repeat password. Intinya standar register ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun, jadi saya akan langsung login saja. Nah, ini adalah halaman dashboard Linktree. Di sini saya juga sudah nyoba beberapa link yang akan saya tautkan nanti di bio Instagram. Ini adalah area tempat kita menginputkan link. Kemudian ini adalah previewnya. Pertama-tama saya akan ganti dulu profilnya. Ini profil ini yang akan saya ganti. Oke, saya sudah siapkan filenya. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang di akun Linktree saya ini saya sudah masukkan logo Karisma Academy. Kemudian ini adalah jika kita ingin mengganti tema, saya akan mengganti temanya warna biru. Oke, kemudian kita kembali ke link. Untuk menambahkan link, kita tinggal klik menu add link ini. Nah, kemudian kita ketik titelnya. Saya sudah siapkan juga. Nah, saya akan membuat link kursus aplikasi sipil. Saya paste di sini. Nah, maka akan berubah hijau dan ini akan muncul di bagian atas. Oke, saya tambahkan lagi. Nah, di Linktree ini kita juga bisa menggeser-geser menu linknya. Jadi kontak admin ini akan saya taruh di bagian atas sendiri. Cukup kita geser, klik drag seperti ini. Nah, saya akan tambahkan satu lagi. Di Linktree ini teman-teman bebas untuk menaruh URL-nya.
nggak harus dari web, bisa dari akun YouTube-nya teman-teman atau mengarah ke akun sosial medianya teman-teman yang lain. Oke, sebagai contoh saya akan bikin seperti ini dulu. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, ini adalah link yang akan kita taruh di bio Instagram. Kita copy, kemudian kita masuk ke edit profile. Nah, di menu websitenya akan kita ganti linknya dengan Linktree. Oke, submit. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Kita akan coba klik link Linktree ini. Nah, maka muncul buah beranda baru seperti ini. Misal kita akan klik ke kontak admin ini, saya arahkan ke kontak WA-nya admin Karisma Academy. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah link WA ke call centernya Karisma Academy. Kemudian saya akan klik kursus desain grafis. Maka akan mengarah ke websitenya Karisma Academy di menu kursus desain grafis dan multimedia. Nah, di sini. Kemudian jika kita klik di menu kursus arsitektur digital, mengarahnya ke website Karisma Academy di menu arsitektur digital. Murid-murid di Karisma Academy dalam mengoptimasi akun Instagramnya juga kita sarankan menggunakan fasilitas aplikasi Linktree ini. Misal saya akan kasih contoh beberapa murid yang telah menggunakan aplikasi Linktree ini. Nah, ini juga ada Linktree. Kita klik. Ini mengarahnya ke WA admin juga. Oke. Kemudian ini dia mengarahkan ke YouTube channel. Oh, ternyata mengarah ke salah satu video di YouTube-nya dia. Kemudian yang terakhir, dia mengarahkan ke Facebook. Oke. Baiklah, yang terakhir dalam kita mengoptimasi bio Instagram, jangan lupa teman-teman membuat sebuah highlight story seperti ini. Bila di Karisma Academy itu highlight story-nya itu cukup enak dilihat karena menggunakan sebuah icon-icon. Misalnya kita klik, ini sangat penting. Jadi highlight ini seperti sebuah katalog juga. Selain feed, highlight story ini dapat membuat orang lain lebih trust kepada akun bisnis Instagram kita. Seperti ini. Jadi di Karisma Academy ini cukup lengkap highlight-nya. Teman-teman juga bisa mencontohnya seperti ini. Nah, ini highlight story-nya. Oke, teman-teman, sekian dari saya untuk pembahasan optimasi Instagram ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalam.